Dan tamu undangan sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pesan Imlek dari Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara. Kepada Bapak Aryawan Gunadi, disilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Gong Si Fa Choi, Sinin Kwaile, selamat tahun baru Imlek untuk Bapak Ibu dan kita semua. Yang saya hormati pembina Yayasan Tarumanagara yang hadir pada hari ini, Bapak Nanda, terima kasih Pak. Bapak Indra Gunawan, lalu juga ada pengawas Yayasan Tarumanagara, Bapak Edward Cahyadi, lalu rekan-rekan pengurus Yayasan Tarumanagara, Pak Fredrik, Bu Haryani, Pak Hendra, Pak Gunardi selaku Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara periode 2012 sampai 2022. Lalu juga ada Pak Rektor, Prof. Agustinus Purnairawan, beserta Wakil Rektor Pak Rasji, beserta segenap jajaran pimpinan universitas, fakultas, dekanat, program studi, para dosen, karyawan. Di sini juga ada banyak mahasiswa, pimpinan daripada BEM, MM, dan DPM. Juga hadir pada hari ini pimpinan dari unit-unit yang ada di bawah yayasan. Ada Rumah Sakit Royal Taruma, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tarumanagara, Tarumanagara Sinya College, dan PT-PT yang ada di bawah yayasan, PT Taruma Bakti Medika, PT Taruma Bakti Usaha. Bapak Ibu, kami atas nama Yayasan Pimpinan, Badan Pimpinan Yayasan Tarumanagara mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Di momen Imlek ini memang tadi sudah ditampilkan ada barongsai, lalu juga ada tadi Prof. Nanik, luar biasa ya Prof, memberikan gambaran kepada kita mengenai budaya yang ada. Nah, tapi Pak Nanda juga tadi bisik-bisik ke Pak Edward dan ke saya agar dikembangkan mengenai Tarumanagara. Jadi mengenai sejarahnya sampai dengan kalau bisa katanya ada museum ya Pak Nanda ya. Jadi mudah-mudahan terima kasih Pak Nanda, Pak Indra, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan nama Tarumanagara yang kita pakai hingga saat ini. Bapak Ibu, saya ingin memulai pesan Imlek yang pada hari ini kami ingin sampaikan. Yang pertama kita harus tahu dulu sejarah daripada Imlek, supaya kita semua punya framework yang sama mengenai Imlek. Jadi tadi saya sempat sedikit lihat bahwa Imlek itu kan adalah awalnya perayaan tahunan bagi masyarakat Tionghoa. Dalam sejarah Imlek itu memang awalnya ada mitos. Mungkin dari kita ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu. Jadi ada binatang Nian namanya. Jadi menurut legenda bahwa Nian adalah satu binatang raksasa di pegunungan yang muncul pada akhir musim semi. Lalu mereka mempercayai bahwa makhluk itu memakan hasil panen, binatang ternak, bahkan menyerang manusia sehingga menyebabkan malapetaka dan kehancuran. Dan kepercayaan masyarakat Tionghoa mendorong mereka untuk menyediakan makanan di depan rumah dengan maksud supaya Nian atau binatang itu tidak menyerang balik ke mereka. Nah, pada akhirnya ada seorang lelaki bijak yang mengetahui bahwa Nian itu takut dengan suara yang keras seperti petasan dan warna merah. Jadi makanya simbol-simbol merah itu kita pakai hingga saat ini. Lalu kemudian orang-orang memasang lentera dan gulungan serba merah di jendela dan pintu rumah untuk mencegah Nian masuk. Dan pada akhirnya sejak saat itu Nian itu tidak kembali lagi. Nah, lalu sejarah Imlek terus berkembang sampai akhirnya ada perayaan para petani di China pada musim semi sebagai ungkapan syukur dengan keadaan alam yang menyenangkan. Sampai Imlek itu dirayakan di kita di Indonesia. Jadi kita patut bersyukur sampai dengan saat ini bahwa merayakan Imlek sebagai suatu tradisi atau budaya yang kita juga boleh banyak belajar. Lalu kedua adalah udah tahu Imlek, lalu kita tadi membagikan angpau kepada barongsai tadi. Nah, tentu harus tahu apa filosofi daripada angpau.
Ini di sini ada Ibu Bendahara nih. Ada Ibu, kalau kita joke di yayasan, kalau di Indonesia ada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Di kita ada Ibu Sri Haryani. Ya. Bu Haryani tahu artinya filosofi daripada angpau? Oke, jadi simbol kebahagiaan ya. Jadi memang iya, jadi kalau artinya angpau itu kan adalah bungkusan merah sebetulnya sejak 5.000 tahun yang lalu. Jadi kalau yang saya coba lihat bahwa angpau itu punya satu makna, yaitu transfer energi atau transfer kesejahteraan yang biasanya digunakan dari orang yang mampu memberikan kepada yang tidak mampu, yang tadi Bu Haryani bilang simbol kebahagiaan, atau dari orang tua ke anak-anak, atau yang ketiga dari anak yang sudah mapan atau menikah kepada orang tuanya. Jadi itu filosofi yang sebetulnya punya makna yang baik. Bahkan di Lebaran pun ya, di Hari Raya umat Muslim pun juga membagikan berkah yang ada. Nah, dalam kaitan dengan itu ada tahun ini disimbolkan dengan hewan yang namanya kelinci air. Nah, kelinci itu kan melambangkan satu binatang, hewan yang lemah lembut, punya filosofinya kasih sayang. Nah, itu yang sebetulnya menurut saya bisa kita pelajari. Nah, tema pada hari ini yang Pak Rektor tadi canangkan mengenai kebersamaan, unity, mengenai persahabatan, ini yang inline dengan yang disimbolkan tahun kelinci air. Supaya antara Yayasan Tarumanegara sebagai holding dan juga unit-unit usaha yayasan baik Untar, sekolah tinggi, rumah sakit, dan PT-PT itu menjadi satu ekosistem, menjadi satu keluarga Tarumanegara yang kompak antara satu dengan yang lain-lainnya. Kita tepuk tangan untuk Tarumanegara. Yang ketiga adalah dari kaitan dengan itu, apa yang menjadi harapan Yayasan Tarumanegara ke depan untuk kita semua dan Tarumanegara. Saya rasa adalah yang pertama tadi sudah ada disampaikan, ini adalah momen kekompakan, kebersamaan, karena kita bisa kumpul semua. Di sini ada keluarga besar, ada teman-teman dari yayasan, dari universitas, dan mahasiswa, dan lembaga kemahasiswaan. Saya rasa ini momen yang baik untuk kita membangun kekompakan. Dan juga kita mengapresiasi, di Untar ini sudah banyak yang sudah dilakukan, Pak Rektor sudah menambah QS rating ya, Pak Hugeng ya. Terima kasih informasinya. Kita ucapkan juga selamat kepada Pak Rektor dan jajaran. Jadi QS ratingnya sudah naik, Pak. Cuman Pak Rektor waktu kemarin sempat WhatsApp dan bisik-bisik ke kita, Pak tolong ada beberapa infrastruktur yang mungkin perlu ditambah. Nah, di sini mungkin kita perlu update bahwa di tanggal 23 Februari kami akan meresmikan Creative Hall, main hall di lobi di kampus 2. Jadi Bapak Ibu sekalian kami mengundang yang bisa hadir, kami undang untuk acara di tanggal 23 Februari. Nah, kita akan resmikan satu showcase yang kita akan gunakan untuk teman-teman di fakultas. Jadi mungkin Fakultas Seni Rupa dan Desain, Arsitek, Sipil, dan sebagainya bisa showcase di Creative Hall main building yang ada di kampus 2. Dan di situ juga akan diisi dengan beberapa anchor tenant yang bagus, yang bisa kita gabungkan dengan startup nanti dengan mahasiswa yang bisa memiliki jiwa entrepreneurship di sana. Lalu yang lain-lainnya juga di tanggal 9 Februari, mungkin di minggu depan, ini Pak Nanda juga, kalau ketemu Pak Nanda 5 menit, targetnya tambah terus Pak. Jadi mesti diingetin terus. Jadi Pak Nanda WhatsApp, ayo kapan kita membereskan sekolah-sekolah madrasah yang ada di Cianjur. Jadi kami sudah bekerja di bawah bidang aset dan PT TBU untuk selama beberapa bulan untuk membereskan beberapa sekolah atau madrasah yang kena dampak gempa. Jadi di tanggal 9 kami akan ke sana untuk melakukan serah terima sehingga ratusan anak yang terkena dampak di sana bisa sekolah kembali dan kita lakukan revitalisasi sekolah-sekolahnya. Lalu yang ketiga di bulan Juni, tepatnya mungkin di tanggal 22 Juni bertepatan dengan ulang tahun Yayasan Tarumanegara, mudah-mudahan jembatan atau connecting bridge yang ada di kampus 1 dan 2 akan jadi dan kita akan bersama dengan wali kota kita akan resmikan
untuk bisa menjadi simbol, karena ini adalah satu-satunya kampus yang ikonik dengan dua, bisa kita katakan Twin Tower yang ada di tengah kota Jakarta dan akan dikonekkan dengan spiral bridge yang menyambung antara kampus 1 dan 2. Mudah-mudahan di bulan Juni sesuai target kami, 22 Juni akan kita bisa lakukan. Lalu Pak Rektor juga ingatkan, Pak, tolong lapangan olahraga outdoor untuk menaikkan rating dome. Lalu ada beberapa lain yang dikembangkan. Jadi kami sudah catat dan kami rapatkan kemarin, Pak, bersama Dewan Pembina dan pengurus dan pengawas. Mudah-mudahan ini kita bisa lakukan. Nah, yang lain-lainnya kita juga akan dalam waktu dekat akan melaunch yang namanya Tarumanegara Enterprise. Jadi Tarumanegara Enterprise ini adalah salah satu bentuk himpunan dari para expert yang ada di lingkungan Tarumanegara. Jadi banyak expert-expert yang sekarang bermunculan dan berkreasi sesuai dengan bidangnya. Bahkan ada yang dipakai di pemerintahan. Nah, ini yang kita akan kumpulkan menjadi inkubator bisnis dan juga ada startup-startup yang dikumpulkan. Nah, itu yang akan nanti kita gabungkan di dalam satu Tarumanegara Enterprise. Jadi itu yang mudah-mudahan kita bisa support apa yang dilakukan oleh Untar sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan kami juga berharap bahwa Untar selalu maju menjadi yang terdepan. Kita juga terima kasih didukung oleh para tenan, ada bank-bank hari ini yang juga hadir. Terima kasih kepada bank-bank dan juga para tenan yang selalu mendukung Tarumanegara. Sekali lagi semoga Tarumanegara Tarumanegara selalu maju, sukses dan terdepan, dan kita sebagai satu keluarga besar Tarumanegara selalu solid dan kompak. Sekali lagi sukses dan terima kasih. Selamat Tahun Baru Imlek untuk Bapak Ibu semua dan kita. Terima kasih.